Halo guys, saya Desi. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 jenis penelitian. Oke, dalam melaksanakan penelitian eksperimen, terdapat 4 jenis penelitian, yaitu yang pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga uji normalitas, dan yang keempat adalah uji homogenitas. Oke, kita langsung yang pertama yaitu uji validitas. Uji validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Dalam pengujian instrumen pengumpulan data, validitas dibedakan menjadi dua, yaitu validitas faktor dan validitas item. Validitas faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor, atau antara faktor satu dengan yang lain ada kesamaan. Pengukuran validitas faktor ini dengan cara mengkorelasikan antara skor faktor atau penjumlahan item dalam satu faktor dengan skor total faktor atau total keseluruhan faktor. Sedangkan pengukuran validitas item dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Oke, uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Menurut pendapat Ghazali pada tahun 2009 menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Oke, uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat dalam mengukur data. Uji validitas ini dilakukan dengan cara membandingkan antara R hitung dan R tabel. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item dikatakan valid. Dan sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka dikatakan tidak valid. R hitung dicari dengan menggunakan program SPSS, sedangkan R tabel dicari dengan cara melihat tabel R dengan ketentuan R minimal adalah 0,3. Contoh dari uji validitas adalah, misalnya kita ingin mengukur pengetahuan tentang rokok di kawasan tanpa rokok di Universitas Dwi Jendra. Untuk mengukur validitas pernyataan yang berkaitan dengan pengetahuan tersebut dilakukan dengan cara melakukan korelasi antara skor masing-masing pernyataan terhadap skor total. Oke, itu tadi penjelasan tentang uji validitas. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah uji untuk memastikan apakah kuesioner penelitian yang akan dipergunakan untuk mengumpulkan data variabel penelitian reliable atau tidak. Kuesioner dikatakan reliable jika kuesioner tersebut dilakukan pengukuran ulang, maka mendapatkan hasil yang sama. Reliabilitas adalah tingkat ketetapan suatu instrumen mengukur apa yang harus diukur. Di sini ada 3 cara pelaksanaan untuk menguji reliabilitas suatu tes, yaitu yang pertama, tes tunggal atau single test, yang kedua tes ulang atau tes retest, dan yang terakhir adalah tes equivalent atau alternate test. Oke, uji reliabilitas dilakukan dengan cara membandingkan angka convex alpha dengan ketentuan nilai convex alpha minimal 0,6. Artinya, jika nilai convex alpha yang didapatkan dari hasil perhitungan SPSS lebih besar dari 0,6, maka disimpulkan kuesioner tersebut reliable. Sebaliknya, jika convex alpha lebih kecil dari 0,6, maka disimpulkan tidak reliable. Contoh dari uji reliabilitas.
Seorang mahasiswa sedang melakukan pengujian instrumen yang telah disebarkan kepada respondennya tentang variabel pelayanan dengan menggunakan skala Likert, dan jumlah pertanyaan yang dilakukan adalah sebanyak 10 pertanyaan. Oke, itu tadi penjelasan tentang uji reliabilitas. Sekarang kita lanjut uji yang ketiga, yaitu uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data banyaknya lebih dari 30 angka, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal, biasa dikatakan sebagai sampel besar. Oke, contoh dari uji normalitas. Seorang mahasiswa bernama Bambang melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham pada perusahaan BEJ. Bambang dalam penelitiannya ingin mengetahui bagaimana hubungan antara rasio keuangan Per dan ROI terhadap harga saham. Dengan ini Bambang menganalisis dengan bantuan program SPSS dengan alat analisis regresi linier berganda. Sebelum dilakukan analisis tersebut, dilakukan uji normalitas untuk mengetahui sebaran data. Sebagai catatan, bila menggunakan analisis regresi linier, uji normalitas bisa dilakukan dengan melihat nilai residualnya, apakah residual berasal dari distribusi normal ataukah tidak. Oke, itu tadi penjelasan dari uji normalitas. Sekarang kita lanjut yang terakhir, yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui sama tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Digunakan untuk menguji apakah sebaran data dari dua varian atau lebih berasal dari populasi homogen atau tidak, yaitu dengan membandingkan dua atau lebih variansnya. Berdasarkan penjelasan keduanya, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya uji homogenitas dimaksudkan untuk memperlihat bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Oke, uji homogenitas perlu dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y tersebut bersifat homogen atau tidak dalam suatu populasi yang memiliki variansi yang sama. Dengan demikian, data yang homogen tersebut dapat digunakan untuk proses analisis data pada tahap selanjutnya. Uji homogenitas variansi atau variance sangat diperlukan sebelum kita membandingkan dua kelompok atau lebih, agar perbedaan yang ada bukan disebabkan oleh adanya perbedaan data dasar atau ketidakhomogenan kelompok yang dibandingkan, namun berdasarkan perhitungan statistik yang ada. Uji homogenitas dilakukan oleh peneliti yang akan menguji suatu data dari sekumpulan data yang terdapat pada populasi yang dipakai sebagai sumber penelitian.
Uji homogenitas dilakukan apabila kelompok data yang ada dalam bentuk distribusi normal. Adapun uji homogenitas tidak perlu dilakukan apabila dua kelompok data atau lebih mempunyai varians yang sama besar sehingga data yang digunakan tersebut dianggap homogen. Oke, untuk melakukan uji homogenitas perlu dipertimbangkan hal berikut, bahwa we will determine if the observed proportion in each response category are nearly the same for all population. Dalam artian tersebut, data-data yang dibandingkan harus memiliki kesamaan dari keseluruhan data yang diambil dari populasi tersebut. Oke, contoh dari uji homogenitas. Seorang mahasiswa bernama Hani melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan pemahaman mahasiswa jika dilihat dari tingkat prestasi. Dengan ini, Hani menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang disebar pada 20 responden dan membuat dua variabel pertanyaan, yaitu pemahaman mahasiswi dan tingkat prestasi. Pada variabel pemahaman mahasiswa memakai skala Likert dengan pertanyaan favorable dan unfavorable, mengungkapkan dan tidak mengungkapkan. Pada item favorable, skala yang dipakai adalah 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Sedangkan pada item unfavorable sebaliknya, yaitu 1 sangat setuju, 2 setuju, 3 tidak setuju, dan 4 sangat tidak setuju. Untuk variabel tingkat prestasi menggunakan data nominal yang dibuat dalam 3 alternatif jawaban, yaitu 1. IPK kurang dari 2,50, 2. IPK 2,51 sampai dengan 3,30, dan IPK yang ketiga 3,31 sampai yang keempat. Oke guys, itu penjelasan dari saya tentang 4 jenis penelitian. Terima kasih.